Ini kita menghadapi krisis seperti yang terjadi setidaknya pada COVID kemarin tahun 2020. Tapi orang juga refernya itu pada krisis tahun 98. Kita tahu kalau 2020 yaitu namanya pandemi, tapi kalau 1998 ya ini berarti ini krisis ekonomi yang bertemu dengan krisis politik. Isu politik mungkin bisa ditunda dengan negosiasi di antara partai. Demikian juga soal keributan atau keriuhan kontroversi undang-undang TNI. Dengan negosiasi masih bisa dicari semacam keseimbangan antara pro dan kontra. Tetapi kalau soal reaksi pasar terhadap keadaan politik itu tidak mungkin dinegosiasikan karena pasar punya jalan pikirannya sendiri. Jadi kelihatannya kehebohan bahwa indeks harga saham gabungan itu drop 5% dan menurut aturan maka pasar mesti dihentikan, ditutup pasarnya, disuspend, itu penanda bahwa reaksi ekonomi itu adalah hal yang paling jujur dalam membaca dinamika politik. Jadi kita lihat reaksi pasar ini, pasar portofolio, pasar surat, pasar saham, sama dengan pasar real di Tanah Abang yang sepi pembeli itu. Jadi, Indonesia masih mampu menjaga trade surplus 58 bulan secara berturut-turut. Bahkan angka Februari lebih tinggi year on year sebesar 2,28 billion mencapai 3,12 miliar. Itu satu. Yang kedua, PMI kita di angka 53,6. Saya sampaikan kemarin di dalam penjelasan konferensi pers, PMI yang 53,6 itu adalah rebound atau recover dari posisi yang tadinya di bawah 50, itu berarti kontraktif menjadi ekspansif. Ini menggambarkan bahwa kegiatan ekonomi yang diukur melalui indeks PMI itu menunjukkan suatu aktivitas yang cukup bagus. Itu adalah kegiatan manufaktur, jumlah stok, jumlah permintaan, dan apa lagi ya yang tambahan? Ekspor. Ke arah hijau. Tapi sekali lagi ini soal yang terkait sekaligus dengan legitimasi presiden. Jadi sinyal pasar itu sebetulnya sinyal politik. Kalau kita anggap bahwa masyarakat ekonomi kita atau financial market kita itu rasional, tentu mereka akan uji dalam 2-3 hari ini apakah betul koherensi atau keutuhan kebijakan kabinet itu bisa memberi jaminan bahwa ekosistem atau ekologi saham Indonesia itu aman, itu kan itu intinya. Jadi sekali lagi ini soal persepsi itu. Dan sekali persepsi itu memburuk maka susah untuk dikendalikan. Dan memang ada kalkulasi dalam ilmu ekonomi RATEX itu, rational expectation, macam-macam modeling ekonometrik. Tetapi psikologi pasar itu sering bergerak di luar orang sebut footloose itu, tidak mungkin jejaknya itu kita baca secara konsisten. Tiba-tiba aja semua saham blue chip itu kabur pindah cari lahan investasi di negara-negara tetangga misalnya kan. Nah, kita mengerti ekonomi bukan sekedar sebagai ilmu yang rasional tapi juga ilmu psikologi itu. Jadi behavioral rasional person ini itu yang mesti kita baca. Jadi sekali lagi kalau kita hubungkan dengan keadaan politik, mungkin pasar akan bilang selama mahasiswa belum cabut tagline-nya Adili Jokowi, selama mahasiswa masih memproduksi Indonesia gelap, Indonesia biru, Indonesia hijau bahkan, itu artinya ada yang belum well established, belum terduduk secara nyaman, dan itu yang memungkinkan reaksi pasar akan tumbuh kembali itu. Disebut incoming bid sangat kuat. Ini artinya kepercayaan investor masih kuat terhadap pemerintah dan APBN. Kalau mereka tidak percaya, mereka tentu tidak ikut dalam incoming bid. Jadi kepercayaan investor tergambarkan dari incoming bid
yang sangat baik, yaitu mencapai 61,75 triliun rupiah. Saya tegaskan, saya ada di sini berdiri dan tidak mundur. Ya kan? Saya tegaskan, saya mengelola APBN dan bersama-sama dengan tim Kementerian Keuangan terus menjaga keuangan negara. Kami ada di sini, kami bertanggung jawab, kami terus menjaga keuangan negara sebagai instrumen yang sungguh luar biasa penting bagi pencapaian tujuan-tujuan pembangunan yang sudah disampaikan oleh Presiden Prabowo dan juga di dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Itu tanggung jawab dan tugas kami. Kami tetap berdiri teguh untuk bekerja fokus mengelola APBN. Itu ya. Kira-kira ya mungkin kalaupun ada tambahannya apa yang saya sampaikan sebelumnya seperti masalah RUU TNI, Danantara, makan gratis, ini semua ikut menjadi faktor penyebab ketidakpercayaan investor atau pengusaha kepada pasar yang ada di Indonesia. Jadi ya semoga itu kemudian direspon, dicermati dengan baik dan tidak hanya dijawab dengan das. Semoga. Jadi dalam hal ini kami menganggap 3 komponen yang sangat penting, yaitu rumah tangga, konsumsi, investasi, dan ekspor. Itu 3-tiganya cukup vibrant, cukup bagus. Neraca perdagangan Indonesia tren surplus 58 bulan secara berturut-turut. Ini mulai dari, masih ingat tahun 2020 Covid ya, Mei 2020 kita tuh surplus sampai hari ini surplus terus. Jadi sudah 58 bulan. Nah, surplus pada bulan Februari mencapai 3,12 billion US dollar. Ini lebih tinggi 2,28 billion year on year. Lebih tingginya tinggi banget loh dari 312 ya. Poin saya adalah dengan neraca perdagangan yang positif di tengah cerita yang saya sampaikan waktu minggu lalu. IHSG suspend, defisit APBN dan rupiah melemah jadi sorotan. Indeks harga saham gabungan anjlok 6,12% atau turun 395,86 poin ke level 6.076 rupiah hingga akhir perdagangan sesi pertama pada hari Selasa. Bursa Efek Indonesia memperlakukan trending health pada pukul 11 siang setelah indeks mengalami koreksi tajam. Ini menjadi yang pertama sejak awal pandemi COVID-19 pada Maret 2020. Axolet, Director of Research and Investment Pelmasmas Investindo Sekuritas Maximinus menilai pelemahan IHSG dipicu oleh sejumlah faktor domestik. Penerimaan negara turun 30,19% secara tahunan menjadi 269 triliun yang memperlebar defisit anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Defisit APBN mencapai 3,2 triliun per Februari tahun 2025, sementara belanja pemerintah turun 7%. Akibatnya, utang melonjak 44,77% pada Januari, kata Niko. Kondisi ini menuai Bank Indonesia sulit menurunkan suku bunga sehingga investor memilih aset yang lebih aman. Selain faktor domestik, tekanan eksternal juga memengaruhi pasar. Ketegangan geopolitik, kebijakan tarif dagang Uni Eropa, serta kekhawatiran resesi di Amerika Serikat turut membayangi pergerakan IHSG.